Kita akan sama-sama langsung mengajak Anda menuju venue untuk membahas sejumlah isu terkini bersama dengan rekan Sira Safira. Sira, Anda sudah bersama dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Silakan. Halo Ana Tealita dan Rehana Mezia. Senang sekali saya Sira Safira akan mengajak Anda berbincang langsung bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selamat siang Pak Kapolri. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak Kapolri di tengah waktu kesibukan yang luar biasa menyempatkan untuk diwawancara oleh TV One. Pak Kapolri, ini kan menjadi hal yang ramai ya diperbincangkan saat ini. Ada gelombang PHK yang terjadi di hampir semua sektor industri. Polri pun hadir memberikan solusinya. Apa saja Pak Kapolri yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Sera. Mungkin kita juga harus melihat bahwa memang PHK yang terjadi tidak terlepas dari dampak dari peristiwa global ya, karena memang itu berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentu juga berdampak kepada sektor ketenagakerjaan. Tentunya dalam hal ini Polri sebagai penanggung jawab di bidang Harkamtibmas tentu harus berpikir bagaimana mengantisipasi terjadinya gelombang PHK apabila tidak kita kelola dengan baik. Ini juga akan menimbulkan permasalahan baru yang tentunya akan mengganggu situasi dan stabilitas Kamtibmas. Oleh karena itu, Polri dalam hal ini tidak ingin menjadi pemadam kebakaran, artinya kita hanya bekerja di hilir, menangani aksi demo saja, namun kemudian kita mencoba menarik lebih ke depan untuk kita bekerja di hulu. Bagaimana mencarikan solusi bagi buruh-buruh yang terdampak PHK ini, kemudian untuk bisa terlindungi hak-hak buruhnya, namun di satu sisi kita juga mencoba mencarikan solusi agar mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu kami kemudian berdiskusi dengan teman-teman dari Serikat Buruh, dan akhirnya kami sepakat untuk membentuk Des Ketenagakerjaan Polri, di mana menurut teman-teman Serikat Buruh ini baru pertama kalinya ada di dunia terkait dengan Des Ketenagakerjaan ini. Kami kemudian bersama-sama memberikan pelatihan kepada 2.671 penyidik di bidang ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah setelah itu kami mulai bekerja terhadap permasalahan-permasalahan buruh yang ada, kita tampung, kita lakukan upaya untuk hak-hak mereka bisa tersalurkan. Di satu sisi tentunya kita mengedepankan mediasi, ultimum remedium ataupun penegakan hukum kita lakukan sebagai pilihan terakhir manakala memang ada hak-hak buruh yang tidak diberikan namun sebenarnya mampu atau industrinya nakal dan sebagainya. Namun di sisi lain kita juga tentunya memberikan ruang agar ada kesepakatan di antara mereka sesuai dengan kondisi fakta yang sebenarnya. Di satu sisi kita mencoba kemudian membuka ruang untuk mencarikan lapangan kerja baru. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bekerja sama dengan beberapa industri besar yang saat ini juga sebenarnya di tengah situasi PHK ada industri di Indonesia yang bertumbuh. Antara lain ada 4 perusahaan yang saat ini kemudian sudah bekerja sama dengan kita. Ada PT Tasuhung, Indonesia Dreamer Sport, Long Ridge Indonesia, dan God Emperor Indonesia. Mereka ada di Brebes dan Cirebon. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, kurang lebih bulan Juni, kita telah memberangkatkan dan memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK untuk kembali bekerja. Dan siang ini
rencana kita akan berangkatkan kembali kurang lebih 1.575 buruh. Dan harapan kita sampai dengan akhir Desember nanti, karena di sana akan membuka ruang untuk membuka lapangan pekerja baru kurang lebih 12.000, kita harapkan secara bertahap terhadap wilayah-wilayah yang terdampak PHK ini mendapatkan lapangan kerja baru. Dan ada prospek bahwa 4 perusahaan ini akan membuka ruang lapangan kerja 45.000 tenaga kerja. Kemudian satu kabar yang menggembirakan bahwa dari buruh-buruh yang sebelumnya kita berangkatkan, saat ini mereka tidak hanya sebagai buruh outsourcing, tapi sudah menjadi pegawai tetap. Dan bahkan beberapa sudah menjadi supervisor. Jadi ini tentunya hal yang menggembirakan. Jadi tentunya ini juga yang kemudian kita tekankan kepada anggota bahwa bagaimana kita mengawal iklim investasi yang ada agar terbuka lapangan-lapangan kerja baru, dan ini tentunya kita butuhkan saat ini, termasuk juga mendukung program-program pemerintah yang kemudian juga di situ ada ruang-ruang bagi tenaga kerja baru yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan sebagai contoh ada program MBG, program Operasi Merah Putih, mungkin program Sekolah Rakyat yang di situ juga membutuhkan tenaga-tenaga yang kemudian bisa disalurkan. Kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Iya. Kalau kita berbicara mengenai sektor ketahanan pangan, saat ini kita tahu Polri lagi getol-getolnya menanam jagung. Ini juga merupakan langkah membantu pemerintah untuk mengurangi impor jagung. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak Kapolri? Baik, terima kasih. Bapak Presiden di dalam misi Astacitanya, beliau telah menetapkan misi swasembada pangan. Dan kita tahu bahwa di situasi global yang seperti ini, ketergantungan terhadap impor harus dikurangi. Dan salah satu jawabannya adalah bagaimana kita menciptakan swasembada pangan. Oleh karena itu, Polri kemudian fokus untuk ikut berkontribusi di tanaman jagung, karena selama ini ketergantungan impor terhadap jagung tinggi, sementara jagung dibutuhkan untuk pakan ternak, di wilayah-wilayah tertentu juga bisa dikonsumsi, dan juga dibutuhkan di industri-industri tertentu. Oleh karena itu, kita fokus untuk membangun 1 juta hektar lahan untuk bisa kita tanami. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mendapatkan lahan potensial yang bisa ditanam kurang lebih 795.000 hektar, di mana 454.000-nya telah kita tanami jagung, di mana tentunya Polri tidak bekerja sendiri. Kita melibatkan petani, kita melibatkan kelompok petani, kurang lebih ada 858.000 petani yang tergabung dan 46.000 kelompok tani yang saat ini bergabung dengan kita. Tahapan kita saat ini, kita sudah melaksanakan panen raya di kuartal kedua kemarin dengan hasil 2 juta ton. Kemudian kita juga melakukan tanam di kuartal ketiga kemarin, dihadiri oleh Ketua Komisi 4 dan beberapa pejabat kementerian, Menteri Kehutanan, kemudian Wakil Menteri Pertanian dan Bulog serta stakeholder terkait. Di penanaman kemarin kita menanam di luasan lahan kurang lebih 168.000 hektar, terdiri dari 120.000 hektar lebih lahan perhutanan sosial, karena kita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman kehutanan untuk bisa mengelola perhutanan sosial, dan 48.000 lahan produktif. Rencana di kuartal ketiga ini kita akan lanjutkan penanaman sampai dengan 750.000 hektar, sehingga nanti di kuartal keempat kita harapkan 1 juta hektar ini betul-betul sudah bisa tertanam. Dan tentunya kami terus bekerja sama juga dengan stakeholder terkait, sehingga proses mulai dari
pembinaan terhadap para petani itu juga kita lakukan. Bagaimana kita juga memikirkan mulai dari bibit, kemudian bagaimana kita mengelola lahan, mulai dari land clearing sampai dengan penanaman, termasuk pemupukan dan juga pestisida. Kita libatkan personil-personil kita untuk turun, termasuk juga kita memberikan pelatihan dan merekrut anggota-anggota yang kemudian kita libatkan untuk ikut ada di dalamnya. Kita memiliki aplikasi gugus ketahanan pangan sehingga kemudian ketika ada kesulitan petani di situ ada panduan-panduan yang bisa yang bisa diinformasikan, termasuk setelah itu bagaimana agar mereka bisa mendapatkan pupuk, dan kemudian setelah itu juga bagaimana pasca mereka panen ini jagung itu bisa terserap. Kita bekerja sama dengan Bulog untuk bisa menyerap, namun di sisi lain kita juga membuka ruang-ruang agar semuanya bisa terserap, dan ini kita beberapa waktu yang lalu bertemu dengan swasta-swasta besar seperti Java, Caron Pelumpang, dan juga gabungan pakan peternak mandiri, dan mereka mengatakan siap untuk menyerap jagung seberapa banyak hasil panen, karena memang selama ini ada juga impor, sehingga ini bisa menjadi substitusi pengganti impor. Dan Bulog sendiri sekarang juga menetapkan harga baru, karena memang untuk jagung ini ada aturannya. Jadi saat ini untuk kadar air 18-20%, ini biasanya pasca panen itu kadar airnya seperti itu. Itu diserap dengan harga 5.500 kg. Sementara nanti setelah dikeringkan dengan kadar air sekitar 14%, itu harganya 6.400 per kilogram. Jadi saya kira ini menggairahkan petani untuk kemudian mereka mau menanam. Sementara di sisi lain Polri juga membantu, memfasilitasi untuk menampung jagung pasca panen. Kita saat ini membangun 18 gudang pangan Polri, ada di 12 provinsi, dan ke depan gudang-gudang tersebut akan kita lengkapi dengan dryer, sehingga kemudian bisa membantu mengeringkan jagung-jagung yang baru saja dipanen dengan dryer tersebut, termasuk alat pipilnya. Jadi langkah-langkah mulai dari menyiapkan Bakomsus, Babin Kamtipmas, bintara-bintara yang kita turunkan untuk bisa bekerja sama dengan penyuluh lapangan, ini kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kami juga bekerja sama dengan OKP, Kokam ya, dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Kita membuat MOU untuk mereka juga bisa ikut aktif dalam hal ketahanan pangan nasional ini. Kita sediakan lahan dan mereka juga punya lahan untuk ikut andil di penanaman jagung. Jadi harapan kita dengan mengajak stakeholder-stakeholder yang lain, rekan-rekan yang lain, target 1 juta hektar ini betul-betul bisa selesai. Amin, mudah-mudahan ya. Pak Kapolri, kita juga masih akan membahas berbagai isu lainnya. Salah satunya mengenai beras oplosan yang menyita perhatian publik. Tapi kami segera kembali, kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kalau kita berbicara mengenai belakangan ini, beras oplosan menyita perhatian masyarakat luas. Apalagi menyangkut 212 merek dan juga produsen besar. Atensi khusus juga diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bagaimana dengan perkembangan kasusnya, Pak Kapolri, hingga saat ini termasuk dengan proses penyelidikan dan juga penyidikan? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan beras oplosan ini memang menjadi perhatian serius, khususnya Bapak Presiden meminta untuk betul-betul dilakukan penanganan dan khususnya penindakan tegas dari sisi
kita selaku aparat penegak hukum. Jadi beberapa waktu yang lalu di tanggal 26 Juni dari Kementerian Pertanian menyerahkan hasil investigasi di 10 provinsi terhadap 212 merek beras, di mana 232 sampel pada 189 merek itu tidak sesuai dengan mutu beras. Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras yang ada di dalam kemasan premium maupun medium. Jadi dari 232 sampel itu 151 sampel diambil dari beras premium dan 75 beras diambil dari sampel beras medium. Dari hasil pendalaman 71 sampel beras tidak sesuai dengan SNI. Kemudian 139 beras tidak sesuai dengan SNI dan harganya di atas HET. Kemudian 3 beras premium tidak sesuai dengan SNI dan tidak sesuai dengan berat yang ada di dalam kemasan yang dituliskan. Kemudian ada 19 beras yang salahnya 3, tidak sesuai SNI, melebihi HET dan beratnya juga di bawah tulisan yang ada di dalam kemasan. Oleh karena itu saat ini kita menindaklanjuti dengan melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras yang ada. Dari hasil pemeriksaan tersebut 8 merek tidak sesuai dengan standar mutu atau SNI. Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar. Kami berikan inisial saja, PT FS, PT WPI, kemudian SY, dan SR. Saat ini kita sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, termasuk kita lakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, serta kita lakukan polisland di tempat produksi ataupun gudang dimaksud. Kemudian hari Kamis lalu di wilayah di Polda Riau juga melakukan pengungkapan yang sama, yaitu ada beras oplosan yang kemudian dijual dengan modus beras reject yang dijual di dalam bentuk beras medium dan kemudian di repacking dijual dalam bentuk beras SPHP dari Bulog. Ini pun sedang kita proses. Kemudian di Kaltim juga melakukan penindakan. Saat ini juga kita lakukan polisland, kita sita kurang lebih 4 ton beras. Kemudian tentunya kita juga harus memastikan bahwa pasca penindakan ini ada implikasinya terhadap harga. Dan alhamdulillah di pasar retail modern saat ini harga sudah kembali sesuai dengan HET. Namun untuk di pasar tradisional ini memang perlu waktu karena di sana menjadi distributor keempat atau distributor kelima. Sehingga ini kita, namun di beberapa wilayah itu sudah ada yang turun. Oleh karena itu tentunya kami terus mengawal karena ada kurang lebih 63.688 pasar yang harus kita awasi. Ada 9.000 lebih pasar tradisional dan 53.000 lebih retail modern. Namun ini terus kita lakukan pemantauan, pengawasan, dan tentunya kita lakukan penegakan hukum terhadap yang melanggar. Namun yang penting juga memastikan pasokan beras tetap ada di lapangan dan tidak terganggu, sehingga kemudian masyarakat juga tetap mendapatkan beras sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu tentunya kita juga kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan Menko Pangan. Saat itu diputuskan kurang lebih bahwa seluruh pelanggaran yang ada, apalagi di atas HET, kita tindak.
Baik, kalau kita berbicara mengenai MBG, ini merupakan program utama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Polri terus bergerak membantu dengan membangun SPPG di beberapa daerah. Ini artinya sudah sejauh mana, karena juga mendapatkan apresiasi dari Presiden pada saat Hari Bayangkara di Monas beberapa waktu lalu. Baik. Kita melihat bahwa MBG ini menjadi 8 program prioritas dari Bapak Presiden, karena ini memang konsen untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita. Di satu sisi kita juga menghadapi momentum bonus demografi, sehingga memang bagaimana kita meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Oleh karena itu tentunya Polri juga terpanggil untuk ikut, karena apapun dampak dari bonus demografi, apabila ini berhasil Indonesia akan melompat, namun sebaliknya apabila tidak berhasil tentunya akan berdampak menimbulkan permasalahan baru yang tentunya moralnya akan mengganggu stabilitas Kamtibmas. Oleh karena itu kami mendukung penuh program tersebut, dan alhamdulillah kita di awal menentukan target untuk ikut berkontribusi 100 SPPG saat itu ya. Kemudian pada saat Hari Bayangkara kemarin kami sampaikan ke Pak Presiden bahwa dari target 100 saat ini kita sudah mencapai 139. Namun hari ini target tersebut berubah lagi karena kita sudah mencapai 359 SPPG. Sehingga kemungkinan akhir tahun SPPG kita kurang lebih ada 400 SPPG lebih. Ini harapan kita. Kemudian kita juga ikut membantu mempersiapkan tenaga-tenaga SPPI yang kita didik di sekolah-sekolah kita. Kita memiliki SPN, memiliki Pusdiklat yang bisa memberikan ruang untuk menampung pelatihan yang mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Menhan. Kita memiliki slot kurang lebih 23.000 slot yang bisa dimanfaatkan. Kemudian program ini kita kedepankan Yayasan Kemala Bayangkari untuk berkolaborasi dengan stakeholder terkait, dengan BGN, dan tentunya kekasan juga yang kita miliki. Kita mengedepankan quality control yang kuat dengan food security, karena kita melihat ada isu-isu terkait dengan masalah pada saat didistribusikan ada murid-murid yang terdampak. Oleh karena itu menjadi concern kita untuk jangan sampai hal tersebut terjadi, sehingga food security pada saat mau dikirim menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga agar tetap higienis. Yang menarik juga Pak Kapolri, salah satunya juga sekolah ya. Ini kan pendidikan, pemerataan pendidikan di seluruh daerah ini hukumnya atau paling tidak kan hak anak-anak ya untuk mendapatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Lalu bagaimana dengan peran Polri sendiri, sekolah unggulan yang sudah dibuat oleh Polri? Baik, terima kasih. Tentunya ini juga menjadi program Bapak Presiden yang harus kita dukung, karena beliau ingin menciptakan SDM-SDM unggul yang tentunya akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia, khususnya pada saat kita masuk di era bonus demografi, dan juga bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045 nanti. Oleh karena itu Polri ikut berkontribusi dengan membangun namanya sekolah SMA Kemala Taruna Bayangkara. Ini kita bangun bekerja sama dengan Yayasan Kader Bangsa, dengan Yayasan Kemala Bayangkara, karena kebetulan kami juga saat ini memiliki 693 sekolah biasa tapi ya, bukan unggulan. Kali ini kita siapkan satu, dia memiliki kurikulum khusus IB International Baccalaureate yang bisa diterapkan di hampir 5.000 sekolah di 150 negara. Dan kita persiapkan mereka tidak hanya
dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan SDM yang memang sudah unggul, namun juga di sisi lain kita juga rekrut mereka dengan tes-tes lain seperti tes jasmani, tes kesehatan, tes psikologi, sehingga selain anak yang pintar, kita juga memiliki anak-anak yang memiliki kemampuan untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin. Dan prosesnya saat itu kita melaksanakan rekrutmen dengan konsep sistem blind admission, artinya kita lepas penuh untuk mereka mengikuti tes. Bahkan saya sebagai Kapolri juga tidak bisa ikut intervensi untuk mempengaruhi kelulusannya, karena kita memang ingin mendapatkan yang bagus. Alhamdulillah yang mendaftar 11.000, yang diterima 120. Sangat sekali ya. Ya. Dari berbagai macam latar belakang ekonomi mereka. Saat ini kita bersama-sama dengan SMA Global Darussalam, kita didik di wilayah Jogja. Global Darussalam juga mengambil 67 orang, sementara kita 120, dan tahun depan kita akan pindahkan ke Gunung Sindur pasca bangunan sekolah betul-betul sudah selesai. Baik, demi Indonesia yang jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Pak Kapolri atas waktunya sudah bergabung bersama kami di TV One. Pemirsa, usai sudah perbincangan kami dengan Kapolri, kami kembalikan ke studio bersama dengan Ana Tealita dan juga Rehana Mezia. Silakan. Ya, terima kasih Sira Safira sudah mengobrol, memberikan isu-isu hangat kepada kami beserta dengan Pak Kapolri. Selamat kembali bertugas. Selamat siang, Sira.